Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam podcast saya. Kali ini spesial karena bintang tamu kita atau salah seorang yang menjadi narasumber dalam podcast kita adalah seorang mantan kepala sekolah yang kurang lebih berapa tahun ya Pak jadi kepala sekolah ya? Kepala sekolah hampir 17 tahun. Teman-teman mungkin sebagian ada yang mengenal sosok beliau yang malang melintang di dunia keperbedian, khususnya di Provinsi Jambi, umumnya di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beliau adalah Pak Roni yang sempat menjabat di SLB Negeri Kuala Tunggal, Ya. terus pindah ke SLB Merlung dan kembali lagi ke SLB Negeri Kuala Tunggal. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik-baik. Oke. Sudah berapa lama nih Pak hitungannya semenjak masa pensiun terakhir berdinas? 2 tahun. Berarti terakhir 2021 ya Pak ya? Iya, betul, untuk 2021. Dan masih kelihatan segar bugar ini Pak. Masih sering mungkin olahraga mungkin, Ya. kesibukannya lebih yang ya positif ya Pak ya. Betul. Karena tidak ada lagi pemikiran buat yang sifatnya tekanan-tekanan lagi dah ya. Oke. Gini Pak, tentunya kita pengen menggali banyak ini tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah berapa 17 tahun ya Pak ya? 17 tahun menjadi kepala sekolah dan juga sempat menjadi guru berdedikasi ya Pak ya? Iya. Tahun 2013 mewakili Provinsi Jambi. Iya. Nah teman-teman, Pak Roni juga sempat mewakili Provinsi Jambi untuk menjadi guru berdedikasi dan sempat juga menjadi kepala sekolah berprestasi tahun 2019. Nah, kita akan coba cari pengalaman. Semoga pengalaman beliau bisa menginspirasi teman-teman guru spesial yang menonton channel ini. Baik Pak, kita bicara mengenai apa sih yang harus dimiliki seorang kepala sekolah Pak untuk memimpin suatu instansi atau lembaga. Ini bisa dibagikan kami kepada generasi muda yang nantinya bisa menjadi ya teladan lah begitu bagi kami. Sebetulnya untuk menjadi kepala sekolah yang sangat diperlukan adalah totalitas. Kenapa totalitas? Dengan totalitas tadi akan membawa pola pikir kita menjadi apa yang dapat kita berikan kepada sekolah kita, apa yang bisa kita berikan kepada mitra kerja kita, apa yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Tetapi bila tidak dengan totalitas, maka sebaliknya pola pikirnya adalah apa yang kita dapat ketika kita menjadi kepala sekolah. Jadi maaf, mungkin yang ada di benak kepala sekolah yang tidak mempunyai totalitas adalah gimana sih caranya saya mendapatkan sesuatu. Ya mungkin sesuatu tidak harus materi, mungkin dia mencarinya popularitas, sekedar kebanggaan dia, oh jadi kepala sekolah sini orang tahu, oh itu kepala sekolah. Tetapi pada dasarnya orang melihatnya sebetulnya dia hanya seperti ya kerangka saja, di dalamnya tidak ada apa-apanya, di luarnya memang betul. Dulu sempat menjadi dua kali kepala sekolah ya Pak ya, SLB Negeri Kuala Tunggal, 3 kali malah. 3 kali. SLB Negeri Kuala Tunggal, Merlung kembali lagi ke Kuala Tunggal. Lalu kalau misalnya kita bicara mengenai tantangan Pak, mana yang lebih menantang menjadi kepala sekolah Kuala Tunggal? Teman-teman mungkin menjadi informasi juga, Kuala Tunggal ini letaknya di tengah kota, ibu kota Tanjung Jabung Barat, sama satu lagi di Merlung ya Pak ya? Iya. Kurang lebih 180 km dari kota Kuala Tunggal. Dan itu heterogenitas penduduknya juga berbeda ya Pak ya? Jauh berbeda. Lebih menantang yang mana Pak? Sebetulnya kalau bicara menantang agak susah dibandingkan, sama-sama menantang, tetapi kita tidak bisa membandingkan keduanya. Artinya begini, pada waktu saya kepala sekolah di Kuala Tunggal, kondisi sekolahnya juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
kondisi masyarakatnya juga baru menerima sekolah itu dalam kondisi baru. Sementara di Merlung memang terpaut sekian puluh tahun, tetapi masalahnya di sana adalah di daerah pinggiran. Jadi masing-masing mempunyai tantangan yang berbeda yang tidak bisa kita banding-bandingkan. Namun secara umum saya katakan tantangannya menarik untuk dapat kita lalui, untuk dapat kita taklukkan. Kalau di Merlung waktu itu kalau nggak salah sekolahnya masih baru ya Pak ya? Betul. Masih mencari murid, gurunya masih beberapa orang saja, dan masih mengembangkan lah bahasa seperti itu ya Pak ya? Iya. Belum ada istilahnya apa yang menjadi kekuatan dari sebelumnya, belum ada gitu ya? Iya, betul. Jadi memang kalau tantangan di Merlung itu yang pertama adalah siswa. Sekolah pada itu belum mempunyai siswa, jadi kita harus dari rumah ke rumah kita memberikan pengertian kepada orang tua. Sementara di sekolah sendiri fasilitasnya juga belum ada. Pada waktu kami datang, sekolah itu tanpa air, tanpa listrik, guru juga hanya 3 orang. Jadi kalau dibilang tantangan berat, tidak juga, karena pada waktu di Kuala Tungkal betul gurunya banyak, Tapi kan sisi beda lagi. tetapi ya sama-sama tantangan, sama-sama berat, tetapi beda versi, beda permasalahan. Lalu tadi menyebutkan yang dimiliki adalah seorang kepala sekolah harus memiliki totalitas. Kita bicara mengenai totalitas. Selain totalitas, apa yang harus dimiliki kepala sekolah Pak, untuk mengembangkan sekolah tersebut? Seorang kepala sekolah harus mempunyai visi. Mau dibawa kemana sekolah ini? Mau diajak kemana siswa-siswanya? Karena kita tahu bahwa siswa SLB pada umumnya tidak sama seperti sekolah-sekolah reguler. Artinya ketika di sekolah reguler, satu kelas, katakanlah bahkan satu sekolah, karakternya hampir sama. Bahkan tujuannya rata-rata sama. Kenapa? Setelah SD mereka SMP, SMA, kuliah. Tetapi kalau di SLB, tujuan kita adalah dimana siswa tadi mempunyai keterampilan untuk bekal hidup. Life skill-nya yang akan kita tekankan. Sementara satu anak dengan anak yang lain, potensi life skill-nya kemungkinan besar tidak sama. Jadi memang ada semacam treatment yang berbeda berarti Pak ya? Iya, betul. Lalu Pak berbicara mengenai kan semenjak masa 5 tahun sampai 3 tahun ke depan, artinya 10 tahun ke depan lah kayak begitu, dari tahun 2020 sampai nanti 2030 bakal ada terjadi pensiun massal di hampir setiap sekolah di seluruh provinsi di Indonesia Pak. Menyikapi itu mungkin sebagai tanda petik sesepuh dari dunia ke-PLB-an, mungkin bisa sumbang saran terhadap tanda petik bagaimana supaya mengatasi sekolah-sekolah sudah mulai satu persatu guru-gurunya pensiun ini Pak. Ya, jadi begini, saya ingin bicaranya lebih fokus ya untuk Provinsi Jambi, karena tentu saja provinsi lain tantangannya berbeda. Jadi di Jambi yang menjadi catatan kita yang utama adalah di Jambi tidak mempunyai lembaga pendidikan yang membuka jurusan untuk prodi pendidikan luar biasa, sehingga mau tidak mau kita akan kekurangan guru. Sementara di daerah lain tidak seperti itu, karena di sana ada perguruan tinggi yang memang membuka jurusan pendidikan luar biasa. Jadi kalau sebaiknya ada langkah nyata kolaborasi lah seperti itu. Iya, untuk bagaimana caranya ada
program pendidikan luar biasa di Jambi. Bisa itu dari universitas yang ada di Jambi, atau bahkan mungkin UT, atau masih memungkinkan kelas jauh, sekurang-kurangnya untuk mencukupi Provinsi Jambi. Karena di Provinsi Jambi pada dasarnya siswa berkebutuhan khusus mungkin yang ditangani baru 10% lah. Kenapa tidak tertangani mereka? Karena SLB-nya memang kurang. Kenapa SLB-nya kurang? Tenaga pendidiknya memang tidak ada. Apalagi beberapa tahun ini sudah mulai bertumbuh ya Pak, sekolah-sekolah SLB baru ya. Iya, betul. Salah satu di antaranya di Muara Jambi. Betul. Terus beberapa sekolah di Sungai Penuh. Iya. Jadi mungkin salah satu tantangannya adalah bagaimana memenuhi kuota guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang lama, tambah lagi sekolah yang baru, begitu Pak. Betul. Kita berbicara lebih luas lagi Pak. Ketika berbicara masalah kekurangan guru, tentunya kita harus memiliki langkah konkret selain membuat sekolah atau membuka jurusan PLB. Mungkin selain membuka jurusan PLB di beberapa universitas yang ada di Provinsi Jambi, langkah apa lagi yang bisa kita gunakan gitu Pak? Sebetulnya ada terobosan yang pernah dilakukan di tahun 1985, dan itu saya pikir sangat bagus. Kondisinya mungkin hampir sama, artinya tahun 1985 di Jambi juga tidak ada pendidikan luar biasa, dalam arti lembaga yang mencetak guru, lembaga pendidikan luar biasa, tetapi mereka membuat terobosan, mereka mendatangkan guru dari daerah lain. Sebetulnya untuk waktu dekat kita bisa melakukan terobosan yang seperti itu, karena kita tahu persis bahwa guru-guru di Jambi akan habis tidak lama lagi. Paling 2025 mungkin guru yang ada paling tinggal 10-20%. Sementara sekolah-sekolah baru SLB mulai bertumbuh. Iya, dan yang menjadi catatan kita bahwa semakin ke depan orang tua semakin sadar bahwa putra-putranya yang berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan. Mereka sudah mulai sadar itu. Mindsetnya mulai terbangun. Iya, itu salah satunya kita bisa melihat ada beberapa terapi, khususnya terapi untuk anak disabilitas, itu rata-rata ya ngantri untuk bisa ikut terapi di situ. Nah mungkin itu menjadi catatan tersendiri buat pemerintah provinsi mungkin Pak ya. Dan di satu sisi juga kita tidak bisa mengesampingkan harus memiliki salah satu langkah strategis, salah satunya adalah merekrut guru-guru yang bukan basicnya PLB. Dan tentu saja itu memiliki banyak permasalahan baru juga, karena di salah satunya tidak linearitas tadi ya Pak ya, untuk mengajar, dan di satu sisi juga diperlukan pelatihan-pelatihan. Mungkin saran kepada guru-guru muda, terus bakal calon kepala sekolah baru yang mungkin melihat channel kita nih Pak, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman guru baru maupun teman-teman kepala sekolah muda yang nantinya akan menjadi regenerasi dari guru-guru yang sudah masuki program tugasnya. Ya, di sini ada dua ya, satu kepala sekolah, satu guru. Mungkin saya ingin pisahkan dulu yang pertama untuk guru-guru. Ya, jadi bahwa untuk menjadi guru SLB, yang pertama yang harus menjadi catatan kita, harus betul-betul kita tahu tidak sesulit yang kita bayangkan. Dengan catatan kita mau belajar. Ketika kita mau belajar, maka semua tidak akan susah. Dan menjadi guru SLB, menjadi pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang paling penting adalah niat kita untuk membawa anak-anak kita tadi setara dengan mereka yang katakanlah tidak mengalami kendala, dengan kondisi mereka yang mengalami kendala. Gimana caranya? Caranya kita harus, saya katakan di atas tadi, kita harus belajar
kelebihan apa yang dimiliki siswa kita yang berkekurangan. Itu yang harus kita tekankan. Sisi lain lagi, kita juga harus belajarnya kita mengasah kemampuan kita, baik itu di bagaimana cara kita untuk membawa anak tadi mencapai apa yang diinginkan, apa yang harus dikuasai, apa yang harus dia kerjakan. Itu kita harus belajar sehingga ketika kita bekerja maka langkah kita benar, jangan langkahnya hanya sekedar memenuhi kewajiban. Ya, kita tidak menutup mata, adalah yang bekerja hanya sekedar ya memenuhi kewajiban, datang buat RPP, mungkin RPP-nya sekedar RPP yang biasa dibuat, bahkan mungkin ada 1-2 kawan kita yang mungkin RPP-nya dari dulu sampai sekarang itu, atau mungkin ada juga yang jiplak tanpa disesuaikan dengan kondisinya. Itu yang paling menyulitkan kita untuk maju ke depan. Dan guru-guru muda tadi harus tahu persis bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi yang sangat besar. Ketika mereka kita latih, ketika mereka didik, maka mereka akan berkembang. Dan bukan sesuatu yang mustahil bahwa mereka akan mempunyai keterampilan yang di atas rata-rata. Itu yang menjadi pegangan guru muda. Dan sebagai kepala sekolah, kalau kepala sekolah, maka yang sangat diperlukan adalah bagaimana caranya dia membawa sekolah tadi mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membawa anak-anak kita supaya mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan, sehingga untuk bekal hidup mereka nanti. Jadi kepala sekolah jangan semata-mata merasa karena dia manajerial, dia hanya berpikir seperti betul-betul seorang manajer di perusahaan. Untuk di sekolah luar biasa, saya pikir tidak bisa seperti itu. Ada plus-plus yang harus dia kerjakan, ada plus-plus yang harus dia lakukan untuk membawa sekolah itu menjadi sebuah lembaga yang benar-benar dapat merubah anak kita. Kalau boleh kita ibaratkan, ketika masuk itu hanya sekedar kertas kosong, ketika dia keluar harus menjadi kertas yang sudah ada coret-coretannya, bahkan kalaupun punya lukisan yang ketika dilihat orang akan mengerti, ternyata ini indah, ini hebat. Baik, mungkin banyak beberapa yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman guru maupun kepala sekolah dimanapun yang berada melihat channel podcast Guru Spesial. Semoga bincang-bincang kita malam ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa menjadi perubahan besar dalam paradigma pendidikan luar biasa. Mungkin begitu Pak Roni, terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu. Dan selalu senantiasa menginspirasi meskipun sudah memasuki masa purna tugas. Baik teman-teman, sekian podcast saya pada hari ini. Semoga podcast ini menginspirasi. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.